Bab 890. Tujuan Mileye. Di pegunungan, Mileye yang sedang berlatih melawan satu sama lain tiba-tiba berhenti. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan matanya berkedip dingin. Pada saat ini, roh pedang di samping tiba-tiba berkata, "Ada apa?" Mileye berkata dengan nada berat, "Sekteku ada masalah." Dia juga tidak menyangka bahwa sekolah tinggi dimensi luas akan mengepung sekte abjad kuno. Ini adalah pertarungan yang nekat. Roh pedang mengangguk kecil, "Kamu akan pergi." Mileye mengangguk, dia menatap roh pedang, "Nona roh pedang, ayo pergi bersama." Roh pedang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan meninggalkan tempat ini." Mileye ragu-ragu, dan hendak berbicara ketika roh pedang berkata lagi, "Ini rumahku, jangan banyak bicara." Mileye terdiam. Pada saat ini, suara Quenlian tiba-tiba terdengar di benaknya, dia tidak akan pergi. Ketika majikan ingin membawanya pergi, dia juga tidak mau pergi. Mileye menatap kultivator pedang yang buta tidak jauh, dan berkata dengan lembut, "Apakah Nona roh pedang akan terus menjaganya?" Roh pedang tertawa, "Ini rumahku." Mileye menghela nafas pelan, dia tidak membujuknya lagi, dan sedikit membungkuk, "Nona roh pedang, aku akan meminta nasihatmu setelah aku selesai dengan masalah ini." Roh pedang mengangguk, "Ya." Mileye berkata sambil tersenyum, "Sampai jumpa nanti." Setelah berbicara, dia mengangkat pedangnya dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Di tempat, roh pedang terdiam sesaat, lalu dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia melipat sebuket besar bunga dan meletakkannya di kolam, membiarkannya hanyut terbawa arus. Melihat kelopak bunga yang mengambang di atas air, mata roh pedang berangsur-angsur menjadi penuh nostalgia. Sekte abjad kuno. Pada saat ini, di atas sekte abjad kuno, ada lapisan awan hitam, dan di lapisan awan hitam itu, ada nafas kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah, Gilton Sen memandang Semar Liu di udara, ternyata Ketua Liu. Di udara, Semar Liu menatap Gilton Sen. Sekte abjad kuno dan sekolah tinggi dimensi luas tidak memiliki keluhan dan tidak ada permusuhan. Itu murni kesalahan sekte abjad kuno sehingga bisa memburuk seperti ini. Jangan menyalahkan orang lain. Gilton Sen tersenyum dan berkata, "Tuan Istana Liu, jelas-jelas sekolah tinggi dimensi luas yang mendambakan menara penjara alam milik guru leluhur kami. Oh, kamu ingin merampas barang tapi juga ingin terlihat masuk akal." Semar Liu terkekeh, "Semoga ketua sekte Sen bisa bicara nanti." Mengatakan itu, dia melihat ke arah yang berlawanan, "Kenapa kamu tidak keluar untuk bertemu keponakan seperguruanmu?" Di antara awan hitam di kejauhan, seorang pria paruh baya keluar. Ketika dia melihat pria paruh baya itu, wajah Gilton Sen di bawah tiba-tiba menjadi suram. "Tirfan Yan, kamu." Tirfan Yan. Mendengar nama ini, ekspresi beberapa master sekte abjad kuno di lapangan tiba-tiba berubah. Tirfan Yan, ini adalah jenius terkenal dari sekte abjad kuno, dan dia juga paman seperguruannya Gilton Sen. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia langsung dikeluarkan dari sekte abjad kuno oleh ketua sekte abjad kuno generasi sebelumnya. Ketahuilah bahwa dari segi senioritas, Tirfan Yan yang seharusnya menjadi ketua sekte. Gilton Sen menatap Tirfan Yan, "Kamu masih memiliki muka untuk kembali." Tirfan Yan tersenyum dan berkata, "Oh, tidak menerima paman seperguruan." Gilton Sen mencibir, "Paman seperguruan? Kamu adalah orang yang dikeluarkan dari sekte, dan kamu masih berani untuk mengaku sebagai paman seperguruanku. Apakah kamu makan terlalu banyak kotoran?" Di udara, mata Tirfan Yan sedikit menyipit, "Keponakan seperguruanku yang baik,
aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, tetapi keterampilanmu semakin baik. Setelah suara itu terdengar, dengan lambaian tangan kanannya, di antara awan hitam, lebih dari selusin empu berbalut kain hitam tiba-tiba terbang keluar. Melihat adegan ini, ekspresi Gilton Sen berubah. Mayat Dewa Selatan. Pertahanan. Setelah suara Gilton Sen terdengar, beberapa master sekte abjad kuno tiba-tiba muncul di sekitar. Master ini tidak menyerbu, tetapi masing-masing mengaktifkan jimat oranye yang kuat. Satu demi satu jimat oranye naik ke langit, dan di udara, mayat dewa itu langsung tenggelam oleh kekuatan jimat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mayat dewa besar tiba-tiba terbang turun dari awan hitam. Mayat dewa ini memegang kapak panjang yang sangat besar. Dia menebas dari udara, dan kekuatan kuat itu langsung merobek kekuatan jimat itu, dan targetnya adalah Gilton Sen di bawah. Wajah Gilton Sen tanpa ekspresi, telapak tangannya terbentang, dan jimat oranye sempurna naik ke langit. Jimat oranye ini langsung berubah menjadi petir dewa di udara dan meledak di atas mayat dewa. Bang! Cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dari udara. Bagaimanapun, mayat dewa baik-baik saja. Melihat adegan ini, wajah Gilton Sen tiba-tiba tenggelam. Tidak mungkin. Haha. Tak jauh dari situ, Tirvan yang tertawa terbahak-bahak, keponakan seperguruanku yang baik, sungguh mengejutkan bukan? Ini adalah mayat dewa yang aku sempurnakan secara khusus untuk menangani jimatmu, dan sepertinya itu bekerja dengan sangat baik sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia menekan tangan kanannya ke bawah dengan lembut. Mayat dewa yang besar menukik turun dari langit, dan jimat oranye di sekitarnya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Melihat adegan ini, wajah Gilton Sen menjadi jelek. Di udara, Tirvan yang tiba-tiba tertawa, keponakan seperguruanku yang baik, ada banyak kejutan menunggumu. Setelah suara itu terdengar, dia bertepuk tangan dengan ringan, dan di awan hitam di belakangnya, muncul 3 mayat dewa raksasa lagi, dan segera, 4 mayat dewa turun dari langit. Jimat sekte abjad kuno itu tidak berpengaruh pada keempat mayat dewa. Melihat adegan ini, wajah para master sekte abjad kuno ini menjadi sangat jelek. Poin terkuat mereka adalah jimat. Jika jimat itu tidak valid, itu sama dengan memotong lengan mereka. Sekte abjad kuno bukanlah tidak punya murid yang tidak mengandalkan abjad kuno, tetapi sangat sedikit. Pada saat ini, suara dengungan pedang tiba-tiba terdengar di kejauhan. Di udara, Semar Liu sedikit mengernyit, dia melihat ke kejauhan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan melihat ke bawah, di mana 2 mayat dewa langsung terputus. Bukan Mileye yang menembak, tapi seorang gadis kecil. Sabta. Di bawah, Sabta melihat kedua mayat dewa lainnya. Dia menunjuk dan seberkas sinar pedang terpotong. Bang! Sinar pedang ini menebas tepat di atas mayat dewa, sehingga itu mundur dengan keras, dan ada bekas pedang yang dalam di tubuhnya. Melihat Sabta mengambil tindakan, Gilton Sen menghela nafas lega. Dia berbalik untuk melihat Yoman Liu di sampingnya. Jimat tidak boleh digunakan untuk mayat-mayat ini, tetapi untuk para master sekolah tinggi dimensi luas. Suruh semua orang jangan takut, hancurkan mereka sampai mati dengan jimat. Yoman Liu mengangguk. Dia berbalik dan melihat sekeliling, meraung, jangan simpan, hancurkan semua. Setelah suara itu terdengar, sekte abjad kuno, tak terhitung banyaknya jimat yang membumbung ke angkasa, dan di antara jimat ini semuanya berwarna jingga. Dapat dikatakan bahwa hanya sekte abjad kuno yang bisa tampil sehebat itu. Dia sekte lain, bahkan sekolah tinggi dimensi luas tidak bisa menggunakan jimat oranye seperti ini benar-benar boros.
Hanya sekte abjad kuno yang berani bermain seperti ini. Jimat oranye yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Wajah Semar Liu di udara juga berubah muram saat ini, karena master dari sekte abjad kuno dan orang yang dibawa oleh Tirfan yang telah kalah. Selembar jimat oranye itu tidak terlalu menakutkan, tetapi jika begitu banyak berkumpul, itu benar-benar menakutkan. Di udara, suara ledakan terus terdengar, dan seluruh langit entah angin atau guntur atau api. Bagaimanapun, semua jenis kekuatan berantakan berkumpul bersama dan campur aduk. Semar Liu melihat sekeliling, dia mengerutkan kening, di mana Mileye. Sebenarnya, dia telah berjaga-jaga terhadap Mileye, karena dia tahu bahwa Mileye sangat pandai dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi. Karena itu, dia tidak pernah berani membiarkan master sekolah tinggi dimensi luas yang sebenarnya bertindak. Stevio Lin juga diam-diam menunggu kesempatan. Selama Mileye muncul, semua kekuatan akan fokus pada Mileye dalam sekejap. Namun, Mileye tidak muncul. Apa yang telah terjadi? Semar Liu memegang seruling dengan erat di tangan kanannya. Dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, Tirfan Yan yang tidak jauh, tiba-tiba berkata dengan marah, "Saudara Liu, mengapa kamu tidak membiarkan master sekolah tinggi dimensi luas bertindak?" Pada saat ini, lebih dari 50 mayat dewa yang dibawanya telah jatuh. Meskipun 4 super mayat dewa tidak terpengaruh oleh jimat, keempat mayat dewa ini diblokir oleh sabta di bawah. Jika terus seperti ini, dia akan rugi banyak. Pada saat ini, Semar Liu tiba-tiba berkata, "Kakak Yan, sejauh yang aku tahu, kamu masih memiliki beberapa mayat darah." Setelah mendengarnya, mata Tirfan Yan tiba-tiba sedikit menyipit, matanya berkilat dingin. "Kak Liu, ada apa ini? Kita serang sekte abjad kuno bersama-sama, apakah kamu tidak ingin menggunakan kekuatan apapun?" Semar Liu menggelengkan kepalanya, "Tentu saja bukan, Saudara Yan. Hal yang paling menakutkan tentang sekte abjad kuno saat ini bukanlah Gilten Sen ini, atau gadis kecil dengan pedang di bawah, tetapi Mileye itu. Jika kita tidak menjaga untuk melawan orang ini, kami akan membayar harga yang mengerikan." Tirfan Yan berkata dengan nada berat, "Semar Liu, aku tidak akan berbicara dengan kamu tentang ini. Aku hanya bertanya, apakah orang-orang kamu mau mengambil tindakan atau tidak? Jika tidak mengambil tindakan, aku akan berbalik dan pergi sekarang." Semar Liu mengerutkan kening, "Kak Yan, apakah kamu tidak tahu betapa menakutkannya Mileye?" Tirfan Yan berkata dengan kejam, "Aku hanya tahu bahwa orang-orang aku sedang sekarat." "Semar Liu, apakah kamu ingin semua orang aku mati, kemudian kamu datang untuk memanfaatkannya?" Semar Liu hendak berbicara ketika Tirfan Yan tiba-tiba meraung, "Sebenarnya, mau ambil tindakan atau tidak?" Semar Liu melirik Tirfan Yan, lalu berkata, "Tembak." Setelah suara itu terdengar, beberapa orang tua tiba-tiba muncul di belakangnya, dan orang-orang tua ini langsung bergegas turun. Meskipun mereka hanya berempat, kekuatan keempat orang tua ini sangat kuat, dan mereka langsung menembus area yang luas kekuatan sekte abjad kuno. Ditambah dengan para mayat dewa super dari Tirfan Yan, mereka telah membalikkan keadaan. Dan Semar Liu itu semakin waspada. Dia tidak berani meremehkan Mileye, karena sekolah tinggi dimensi luas membayar mahal untuk penghinaan atas Mileye sebelumnya. Selain itu, dia juga tahu bahwa Mileye sangat pandai menyembunyikan diri dan membunuh. Jika orang ini tidak menggunakan pedang, maka tidak apa-apa, tapi orang akan mati jika dia menggunakan pedang. Namun, Mileye masih belum muncul. Di bawah, Gilten Sen dan yang lainnya masih dengan gila-gilaan mengaktifkan jimat oranye. Jimat oranye ini seperti kertas.
Dan dalam kondisi Gilton Sen dan yang lainnya dengan gila-gilaan mengaktifkan jimat oranye, Tirfan Yan terpuruk lagi. Tirfan Yan menatap Semar Liu dan hendak berbicara ketika ruang hampa di depan Semar Liu tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, wajahnya berubah drastis, dia pergi ke akademi. Tidak, targetnya adalah sekolah tinggi dimensi luas. Pergi, kembali ke akademi. Setelah suara itu terdengar, dia berbalik dan langsung menghilang di ujung langit. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.